Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi Sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari syariat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan untuk selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah kita akan menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyambut dan mengagungkan bulan Rajab dan mengagungkan bulan Sya'ban, dan insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keagungan dan kemuliaan bisa menyambut bulan Ramadan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sarana supaya kita bisa menyambut bulan suci Ramadan yaitu kita mempelajari apa yang harus kita persiapkan untuk nanti kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajibnya berpuasa. Jadi orang yang memiliki syarat tersebut, maka orang tersebut wajib dan harus bagi dia untuk berpuasa. Alhamdulillah kita telah membahasnya pada pertemuan yang lalu. 5 syarat yang harus dipenuhi supaya orang tersebut termasuk orang-orang yang wajib untuk melaksanakan puasa pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang rukun-rukunnya berpuasa. Kemudian rukun yang pertama itu adalah niat. Sebagaimana semua amal ibadah itu membutuhkan niat. Dan begitu juga Ramadan, puasa pada saat bulan Ramadan membutuhkan niat. Sebagaimana sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Jadi setiap perbuatan anak cucu Adam, yaitu manusia, membutuhkan niat, dan semuanya itu harus diawali dengan niat sebagaimana sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ketika berpuasa Ramadan kita harus memiliki niat sebelum datangnya tulu'ul fajar, yaitu terbitnya fajar, kita harus sudah niat untuk berpuasa pada saat bulan Ramadan. Nah, perbedaannya antara niat pada saat bulan suci Ramadan, puasa wajib, dan niat ketika kita berpuasa pada saat puasa sunnah. Ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan yang harus kita ketahui antara niat ketika puasa fardu dan niat ketika puasa sunnah. Yang pertama perbedaannya adalah niat puasa fardu itu masuk waktu niat ketika ghurubus syams. Masuknya maghrib itu sudah boleh berniat. Jadi ketika sudah masuk maghrib kita boleh niat untuk puasa besoknya pada saat puasa fardu, puasa Ramadan contohnya, puasa kafarah. Jadi kalau sudah maghrib, sudah dikumandangkan azan maghrib, itu sudah boleh niat. Dan sebagaimana amalnya orang-orang tarim, ketika sudah mereka sudah sholat maghrib, mereka langsung na'taqidu ala shaum nawaitu shauma ghadin, langsung mengucapkan niat untuk puasa besoknya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan. Contohnya kalau seumpamanya itu bulan Ramadan. Jadi mulai maghrib sudah boleh niat. Sudah boleh niat. Dan kalau puasa sunnah mulai dari juga masuk niat mulai
dari waktu maghrib. Jadi puasa wajib dan puasa sunnah mulai boleh berniat kapan? Mulai maghrib atau terbenamnya matahari. Kemudian sampai kapan? Kalau puasa wajib ini batasnya boleh berniat mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu waktu untuk niat pada saat puasanya itu adalah puasa fardu atau puasa wajib. Akan tapi kalau puasa sunnah niatnya boleh mulai dari awal masuk waktu maghrib atau terbenamnya matahari sampai zawalus syams, sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi lebih panjang. Niat untuk sholat puasa sunnah itu lebih panjang daripada niat untuk puasa wajib. Kalau puasa wajib dari maghrib sampai sebelum masuknya waktu subuh atau sampai terbitnya fajar. Tapi kalau puasa sunnah niatnya sampai kapan? Mulai dari maghrib sampai zawalus syams atau masuknya waktu zuhur. Kemudian harus wajib takyin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Sebagaimana harus kita menyebutkan fardu Ramadan. Fardu Ramadan, takyin itu harus. Akan tapi kalau pada saat puasa sunnah kita tidak usah menyebutkan. Puasa Senin Kemis atau apapun kita tidak diharuskan untuk menyebutkan. Cukup ketika puasa Senin Kemis nawaitu shaum ghadan, cukup saja walaupun kita tidak mengucapkan Senin atau Kemisnya, karena itu adalah puasa sunnah. Akan tapi kalau puasa wajib kita harus menyebutkan Ramadan atau kafarah atau nazar atau qadha, itu harus kita sebutkan. Kemudian kalau puasa fardu itu tidak boleh dikumpulkan dengan puasa apapun pada satu hari. Jadi kalau puasa qadha Ramadan cuma satu niatnya, qadha Ramadan saja, tidak boleh digabung. Tapi kalau puasa sunnah masih ada pendapat yang mengatakan bahwasanya memperbolehkan dua puasa dalam satu hari. Niatnya dua, niat lebih dari satu niat. Itu diperbolehkan oleh sebagian ulama. Seperti itu. Kemudian itu adalah rukun yang pertama, yaitu kita harus memiliki niat. Karena niat itu setiap semua ibadah, sebelum kita masuk dalam ibadah tersebut kita harus niat. Begitu juga puasa memiliki niat yang harus kita ucapkan pada puasa yang wajib, dan niat yang sudah ditetapkan pada saat kita berpuasa puasa yang sunnah. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah tarku mufattir, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Contohnya makan, minum, kemudian banyak hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian juga mandi di siang bulan Ramadan tanpa ada sebab, itu wajib atau bukan karena mandi wajib, tapi karena kita mandi pengen dingin, pengen seger. Nah, kalau seandainya masuk airnya ke dalam badan kita melewati mulut atau telinga, nah tanpa disengaja ataupun disengaja, itu bisa membatalkan puasa Ramadan kita. Makanya hati-hati, termasuk tarkul mufattir, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Itulah dua rukun yang harus kita jaga. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama niat puasa apa saja, yaitu wajib, bisa kita mulai niatnya mulai dari ghurubus syams, masuknya waktu maghrib, terbitnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Kita awal niat puasa Ramadan atau niat puasa yang wajib mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Akan tapi kalau puasa sunnah mulai dari terbenamnya matahari sampai waktu masuknya zuhur. Itulah yang harus kita perhatikan, bahwasanya berbeda antara puasa wajib dan puasa sunnah di dalam niatnya,
dan beberapa perbedaan yang telah saya sebutkan. Dan itulah dua rukun yang harus kita selalu fokus untuk mempelajarinya supaya kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan puasa kita, kalau kita sudah melaksanakan rukun-rukunnya, apa-apa yang diwajibkan di dalam puasa Ramadan kita sudah jalani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang insya Allah akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.